Megawati mengeluh kenapa PDIP dibeginikan. Ya, kenapa kami dibeginikan? Itulah curhatan Megawati Soekarno Putri. Ya, tentu saja warga bertanya, sebetulnya dosa-dosa Megawati itu apa? Kenapa Megawati kok dibeginikan? Dan tentu saja jejak digital akan menjawabnya sekitar dosa-dosa Megawati Soekarno Putri. Dan ini curhatan Megawati. Kami dibeginikan. Megawati Soekarno Putri yang mengaku sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia. Dan setelah kita cari di jejak digitalnya, ternyata Megawati juga punya jejak melengsarkan Abdurrahman Wahid. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, kok tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Lah, ngapain dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Maafkan lupa singgah, itulah Gus Dur alias Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia, yang mengaku bahwa soal pencopotan atau pelengseran atau pemakzulan Gus Dur ada dua orang yang bertanggung jawab, yakni nama Megawati dan nama Amin Rais. Ya, itulah barangkali salah satu karma Megawati Soekarno Putri yang akhirnya sekarang dibeginikan. Itulah barangkali seperti itu. Adiknya Megawati sendiri yang bernama Rahmawati mengatakan bahwa Megawati punya 12 dosa. Itu yang disampaikan oleh adiknya Rahmawati, adiknya Megawati Soekarno Putri. 12 itu apa saja, kita dengarkan. Secara objektif yang disebut makar itu adalah Megawati. Mau bicara secara objektif yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri, tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap Presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih ada Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Riamizar sebagai KSAD, saya ingat sekali karena saya ada di sana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Itu yang namanya makar, unsurnya masuk, menggunakan kekuatan bersenjata. Nah, sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Saya melakukan itu. Nah, itu kalau mau bicara tentang Pak Kiflan. Jadi saya juga bingung, kok dikit-dikit orang mau makar, orang bicara people power makar. Itu hak kedaulatan rakyat. Masa rakyat harus bungkem ya, dengan keadaan kemiskinan, pengangguran, kita kena segala macam musibah yang namanya utang piutang begitu banyak sekali. Kok nggak boleh melakukan semacam, ya kalau orang jalanan tuh curhat lah. Kalau kita mau elitis ya kritik gitu kan ya. Kenapa belum sudah dikatakan makar? Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Satu. Kedua, itu saudara saya juga Sukmawati melakukan penghinaan terhadap agama. Kenapa dia nggak diproses? Tahu-tahu udah di SP berapa? SP 3. Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini. Dua loh ini. Ini kebetulan saudara saya semua. Itu pertanyaan saya, tolong dijawab itu. Siapa yang berwenang di sini? Presiden boleh, TB 1 juga boleh. Tapi jawab itu. Itu Megawati bagaimana tuh? Kemudian Sukmawati bisa di SP3. Sedangkan saya selama di dalam pasal berapa tuh? 107 atau berapa? Mengajukan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Ayat berapa itu disebut? Kok belum saya tahun 2016 saya juga komplain ini sebetulnya. Makanya saya heran kalau orang-orang teman-teman
ada yang dibilang dituduh makar, ini kok gampang banget. Sementara di depan mata tuh Megawati melakukan makar itu terhadap Gus Dur itu. Itu saya mau tuntut, bagaimana itu yang namanya TNI Polri terutama itu melihat ketidakadilan hukum kayak begini. Ya udah, terima kasih ya Mbak. Maaf ini puasa. Akhirnya Bu Megawati kan Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Betul, emang dia. Dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum. Terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita. Penjualan BUMN. Banyak lagi itu. Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu saya ingatkan. Tapi nggak diapa-apain. Hah? Nah ini mana keadilan hukumnya di sini kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara dong, hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Itu kan sangat apa ya? Ini saya nggak ngerti ini. Penguasa sekarang ini maunya apa ini kayak begini? Mau tidak kehilangan kekuasaan? Kekuasaan betul, tapi harus bicara tentang keadilan yang artinya yang jurdil, kejujuran dan keadilan, tidak berbuat dengan kecurangan. Ini mengajarkan kepada rakyat kita untuk tidak berbuat adil di sini. Akhirnya apa? Itu jargonnya komunisme tuh, class and straight, vertikal. Ayo, yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita. Bukan urusan khilafah di sini. Khilafah udah selesai. Yang namanya pimpinan orang-orang yang katanya dulu mengadopsi atau merangkul pemikiran khilafah itu sekarang sudah ada di tempatnya Jokowi kok, di tempatnya Presiden Jokowi kok, orangnya ada di situ kok. Kenapa harus tanya sama saya? Mbak juga bisa jawab itu. Ya, bisa dicek sendiri. Tapi itulah, ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan lagi sebagainya. Dan ini adalah buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal kapitalistik nih. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu, makanya saya bilang itu biang kerusuhannya itu Mega. Dan ini membuka peluang komunisme tumbuh subur. Ketidakadilan, kemiskinan itu ladang subur. Ya itulah tuduhan adiknya Megawati yang sudah almarhum yakni Rahmawati, bahwa Megawati punya 12 dosa yang setelah dirangkum oleh Rahmawati adiknya Megawati Soekarno Putri. Dan menurut almarhum Gus Dur, Megawati juga tidak bisa membedakan ya kepemimpinannya gitu ya. Terus yang terakhir soal tipe kepemimpinan. Ya, Tipe kepemimpinan Anda dan tipe kepemimpinan Megawati. lah inilah Anda ini kayak orang geblek. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya, kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu? Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Saya itu memaafkan semua sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD.
Dosa-dosa PDIP sepanjang memegang kekuasaan. Dan inilah opini warga. Segala cara PDIP lakukan untuk yang ekuivalen dengan 26,4% kursi DPR. SBY pun melenggang dan kembali mencalonkan diri menjadi presiden untuk kedua kalinya. Dan lagi-lagi berhasil mengalahkan Megawati, sehingga membuat Megawati membenci SBY hingga sekarang. Itulah beberapa dosa politik yang dilakukan PDIP di masa lalu yang dipertanyakan Andi Arief kepada Hasto. Dan masih ada 3 pertanyaan lagi yang diajukan Andi Arief kepada Hasto, yakni siapa inisiator sistem pemilu tertutup ke MK, siapa yang membangun negara dalam negara dengan sistem presiden sebagai petugas partai, dan siapa yang menarik-narik lembaga intelijen, sebagian Polri dan birokrasi ke politik. Tentu saja jawabannya adalah PDIP yang selalu menggunakan segala cara untuk memperoleh kekuasaan, dan yang kini menjadi satu-satunya partai politik yang belum mengakui sepenuhnya kemenangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, meskipun sudah diputuskan MK dan ditetapkan KPU. Luar biasa ya, ternyata dosa-dosa Megawati Soekarno Putri begitu banyak sekali ya pada saat Megawati menjabat sebagai presiden, dan juga pada saat setelah menjadi presiden kemudian membuat aturan undang-undang kesehatan untuk menjegal Gus Dur, juga mengenai ambang batas untuk mengajukan presiden untuk menjegal Susilo Bambang Yudhoyono. Namun demikian pada kenyataannya SBY bisa melenggang ke Pilpres dikarenakan mendapatkan 28% ya untuk partai politik ya, dan sehingga kalau ambang batas 20% maka bisa SBY melenggang kembali. Ternyata luar biasa ya dosa-dosa Megawati Soekarno Putri itu ya. Dan ini juga jawaban dari masyarakat yang mengatakan PDIP kalau bicara etika, PDIP selalu menyerang Presiden Jokowi, dikatakan menggunakan praktek dinasti. Namun demikian pada kenyataannya banyak kursi anggota DPR RI di PDIP hasil daripada nepotisme. PDIP karena politik dinasti. Waduh, siapa tuh Bang? Jadi Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat baru-baru ini menyindir Jokowi bahwa hanya di era sekarang seorang pemimpin menyiapkan anak, menantu, bahkan cucunya untuk maju di politik. Hal ini mulanya menanggapi pencalonan Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara yang disebut-sebut bakal lawan kotak kosong. Jarod bilang nggak pernah nemu kasus kayak gini, bahkan dari zaman Presiden Soekarno sampai masa SBY. Katanya cuma ada di era Jokowi doang yang ada praktek kayak gini. Menurut Jarod, secara prosedural hal ini emang diperbolehkan, tapi dia bilang dalam demokrasi ada etika dan moral yang harus dijunjung tinggi. Emang bener harusnya begitu kan? Iya, pernyataan dia emang benar. Tapi apa PDIP sendiri udah bersih dari praktek politik dinasti? Bukannya PDIP justru partai yang paling banyak dapat kursi DPR RI 2024 hasil politik dinasti ya? Ini hasil riset dari CSIS loh yang bilang kalau ada 30 anggota DPR RI dari PDIP yang terindikasi politik dinasti. Termasuk juga di DPRD kakak kandung Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Rita Nurmastuti juga nyalek di Yogyakarta. Lalu anak dari mantan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo pun nyalon lewat PDIP. Udah gitu di pemilihan kepala daerah berapa banyak PDIP nyalonin politisi yang masih kerabat dari pejabat di Pilkada 2024 ini. Misalnya di Lampung PDIP ngusung adik kandung dari Bupati Waikanan saat ini buat jadi calon wakil bupati. Nggak usah jauh-jauh deh, Bobi Nasution sendiri berhasil menang jadi wali kota Medan dulu kan karena dicalonin PDIP. Termasuk Gibran maju di Solo juga lewat PDIP. Dulu perasaan nggak bilang itu politik dinasti deh. Kok sekarang giliran jadi rival malah koar-koar dan sok mantep ngomong etika dan moral demokrasi. Jadi ketahuan kan opini mereka bergantung pada di posisi mana mereka berada. Iya juga ya. Menurut netizen gimana nih? Ya betul sekali apa yang disampaikan tadi bahwa PDIP memang pelaku daripada politik dinasti. Namun demikian kuar-kuar dikarenakan memang tidak satu gerbong sehingga selalu kuar-kuar. Namun demikian apabila memang di dalam satu gerbong maka akan ya ayem-ayem adem-adem saja. Itu namanya munafik maksud saya.